Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur batinnya yang saya hormati. Alhamdulillah ketemu kembali bersama saya Cak Gondrong di sini dan tentunya masih di channel Batinia. Sedulur batinnya yang harus kita ketahui, seseorang yang mempunyai kekuatan batin itu bisa digunakan dalam hal yang sangat luar biasa, seperti halnya dalam mendeteksi benda-benda gaib maupun melihat makhluk gaib. Bahkan bisa digunakan untuk pengobatan. Tetapi mengingat di zaman yang sangat modern ini, banyak orang yang sudah tidak percaya dengan adanya ilmu kebatinan. Mereka lebih cenderung kepada ilmu yang masuk akal, atau bisa kita bilang logika-logika gitulah. Dan gak sedikit juga seseorang yang masih percaya dengan adanya ilmu kebatinan dari leluhur-leluhur, terutama di daerah Jawa, atau kalau kata simpelnya ilmu kejawen. Dan tak sedikit pula seseorang yang ingin mengetahui gambaran-gambaran di masa depan, mengetahui makhluk gaib, dan mengetahui hal-hal yang tersembunyi, sehingga mereka belajar untuk mengembangkan ilmunya. Nah, sedulur batinia, kali ini saya akan memberitahukan 5 tanda atau ciri seseorang yang mempunyai kekuatan batin yang masih terpendam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk menyimak video ini secara baik-baik. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like-nya dan silakan komen apapun, terutama pertanyaan-pertanyaan yang masih berbelit di otak kalian semua. Insya Allah nanti saya balas satu-satu. Sedulur batinnya, jadi inilah tanda-tanda atau ciri jika seseorang itu memiliki kekuatan batin yang terpendam. Yang pertama, seringnya bermimpi. Dalam artian bermimpi di sini, biasanya bermimpi seakan-akan hal itu benar-benar terjadi. Dan ada juga mimpi yang serupa atau sering terjadi secara berulang-ulang. Jadi kayak kita mimpi satu kejadian, tapi mimpi itu berulang-ulang minimal 3 malam gitu. Jadi mimpinya itu aja. Terkadang juga bermimpi dengan cara bersambung. Kayak kita habis mimpi tiba-tiba kebangun, dan kita tidur lagi, ya tiba-tiba mimpi yang awal tadi itu tersambung gitu loh. Tersambung di tidur yang kedua gitu. Tetapi ya kelebihan dari seseorang yang memiliki kekuatan batin terpendam itu, biasanya mimpinya mudah diingat. Kan banyak tuh kita mimpi terus bangun udah lupa gitu loh, mimpi apa gitu. Nah, jadi sedulur batinnya, tanda yang kedua bagi seseorang yang memiliki kekuatan batin yang masih terpendam, yaitu biasanya memiliki perasaan yang sangat peka terhadap sesuatu yang ada di dekatnya. Biasanya orang itu merasakan perasaan seseorang yang ada di dekatnya. Seperti halnya ada orang yang sedang bersedih, maka secara tidak disadari orang itu akan merasakan hal yang serupa dengannya. Meskipun dia tidak menceritakannya, begitupun sebaliknya. Jadi kayak kita lagi duduk nih, terus ada orang yang nyamperin kita nggak kenal tuh. Terus orang itu pikiran mumet, hatinya sedih, bingung gitu loh. Terus tiba-tiba pas dia duduk di samping kita kok ngerasain kayak gitu juga. Yang awalnya happy, tenang, relax, terus tiba-tiba dia duduk, pikiran kita jadi mumet gitu loh. Tiba-tiba sedih gitu. Nah, jadi kayak lebih peka terhadap rasa gitu, perasaan. Jadi yang ketiga, bisa melihat masa depan. Jadi yang dimaksud bisa melihat masa depan ini biasanya pas lagi nyantai, lagi duduk gitu ya.
tiba-tiba kita kayak dikasih pandangan besok terjadi sesuatu gitu. Biasanya entah itu besok terjadi gempa atau besok terjadi hujan lebat. Sebelum terjadi kita udah tahu gitu, kayak kita pakai kacamata, terus di kacamata itu ada layarnya gitu. Jadi kalau orang yang memiliki bakat spiritual itu pasti bakal pernah mengalami atau bahkan sering biasanya. Jadi kebanyakan yang masih belum ngerti itu bingung sendiri gitu. Pas kejadian, kebanyakan orang itu mikir keras. Kayaknya ini pernah terlintas di pikiran gitu, atau kayaknya ini pernah saya lihat gitu. Saya lihat kejadiannya kayak gini gitu, sama gitu loh. Jadi bukan cuman melihat masa depan doang, masa lalu juga bisa. Jadi kayak lagi tenang nyantai, kita tahu masa lalunya orang gitu. Ya, jadi yang nomor 2 tadi kan bisa merasakan atau peka dengan rasa. Dan nomor 3 ini bisa dibilang ya nyambung lah gitu. Jadi ketika ada orang sedih, kita tuh tahu orang ini asalnya dari mana, orang ini kenapa gitu loh. Jadi kita juga bisa melihat masa lalu. Cuman biasanya kan ini kan bisa dibilang orang awam gitu loh, orang awam. Jadi ya bingung aja gitu. Biasanya bingung aja. Kok tiba-tiba saya tahu gitu. Padahal orang itu nggak cerita gitu loh. Jadi biasanya orang yang kayak gini, yang masih awam, terus ngomongin masa lalu orang, ngomongin masa depan yang akan terjadi, itu biasanya sering atau apa ya, kayak disebut dukun gitu loh, atau peramal gitulah sama orang-orang gitu. Terus yang keempat, keyakinan bisa terhubung dengan alam semesta. Dalam artian seseorang meyakini adanya kekuatan Tuhan yang Maha Esa dan bisa merasakan suatu perasaan universal terhadap dunia atau alam semesta. Maka tidak menuntut kemungkinan bahwa kalian memiliki kekuatan batin yang terpendam. Karena paranormal saja meyakini bahwa mereka mampu berada di dalam dimensi lain. Maka mereka mampu berkomunikasi dengan seseorang yang sudah tiada. Jadi biasanya tuh kalau punya bakat spiritual terpendam itu biasanya entah itu malam atau siang sering didatangi atau bahkan ketemu dengan leluhurnya gitu, leluhur yang sudah tiada. Dan dengan makhluk-makhluk di sekitar pun ya damai-damai aja gitu, nggak ada permusuhan, tapi dia bisa ngelihat gitu, padahal belum pernah belajar apapun gitu. Dan keyakinan orang ini itu sangat kuat dengan sesuatu yang dia lihat. Jadi bisa dibilang melebihi paranormal gitu lah. Terus yang terakhir atau yang kelima, biasanya selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan batin yang dia miliki. Seseorang yang biasanya mempunyai kekuatan batin, mereka cenderung ingin meningkatkan kekuatan batinnya dengan berbagai cara. Misal, seperti halnya dengan cara bermeditasi maupun lainnya. Kan banyak tuh orang-orang yang didampingi oleh leluhurnya gitu loh. Atau ya kan yang dimaksud bakat terpendam kan itu ilmu-ilmu turunan dari leluhur gitu. Nah, biasanya kan banyak subscriber yang kayak gitu tuh, punya ilmu-ilmu terpendam, akhirnya ketemu sama channel ini dan pengen belajar. Itu banyak yang masuk di padepokan juga. Jadi tinggal mengasah gitu, mengasah yang memang sudah dia miliki gitu. Nah, sedulur, jika kalian merasakan tanda-tanda tersebut sering kalian alami, maka jangan bosan-bosan dalam mengembangkan keilmuan batin kalian. Dan jangan kalian bosan-bosan untuk mempraktekkan ilmu tersebut agar bisa berguna untuk kalian maupun keluarga dan masyarakat gitu. Baik para sedulur batiniah yang saya hormati, mungkin sampai di sini. Mungkin ada yang mau nanya-nanya, silahkan komen aja.
Saya Cak Gondrong pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.